Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami yaitu dalam acara bincang-bincang masalah mengenai desa, khususnya desa Kamboja. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Bustami. Ya, selamat datang. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu sekaligus bakal calon kepala desa Kamboja, dan telah kita tahu bersama bahwa beliau ini telah menjabat selama 1 periode dan belum lama ini beliau habis masa jabatannya. Jadi kita berbincang-bincang sedikit ya Pak. Bagaimana ke depannya desa kita ini, karena ini adalah PR kita bersama, bukan hanya sebatas tanggung jawab kepala desa saja ya Pak. Tanggung jawab kita bersama. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada Bapak, selaku Bapak juga kemarin kepala desa dan insya Allah mencalon lagi sebagai kepala desa. Yang pertama, pertanyaan saya, apa yang memotivasi Bapak untuk ikut mencalonkan kembali sebagai kepala desa ini Pak? Oh ya, jadi yang memotivasi saya dalam keinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa, saya ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa, terlebih-lebih dalam upaya pembangunan di desa Kamboja. Iya. Berarti masih banyak ya Pak PR yang belum terselesaikan, sehingga Bapak mau mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Iya. Sekarang kemarin itu kan Bapak ini kan sudah menjadi selama 1 periode ini Pak. Iya. Saya minta sedikitlah ceritanya, bagaimana sih, apakah merasa kesulitan mengatur masyarakat Kamboja ini yang begitu banyak titik bengeknya lah bahasa kita itu, ada yang gini gitu, gimana Pak? Kesulitan enggak? Oh ya, dan memang masyarakat banyak ini ada yang berpikiran cepat, ada yang juga berpikiran lambat tentang menanggapi kegiatan-kegiatan atau kekurangan-kekurangan yang ada di desa kita. Terutama dalam hal pembangunan desa, memang masyarakat khususnya di lingkungan-lingkungan yang berpotensi jalannya sedikit agak rusak. Jadi masyarakat memang terkadang cepat mengambil tindakan bahwa pemerintah dalam hal ini, baik kepala desa maupun pemerintah kabupaten, memang menurut mereka terlalu lamban. Tapi berkat kita berikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat, alhamdulillah masyarakat menyadari akan keterbatasan baik anggaran maupun sumber daya yang ada di desa maupun di kabupaten. Iya, berarti ada keterbatasannya Pak di sini. Iya. Terus yang sering menjadi keluhan masyarakat desa Kamboja ini apa Pak? Jadi yang menjadi keluhan terutama transportasi. Transportasi ini ya dari tempat kita Kamboja untuk menuju ke arah Teluk Batang ini lumayan sulit. Jadi ini yang menjadi keluhan-keluhan pertama masyarakat, sehingga masyarakat meminta kepada semua pihak untuk segera meningkatkan pembangunan jalan-jalan di desa, terutama jalan-jalan poros yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar desa ini. Iya. Jadi kalau kita lihat ini, memang saya sering katakan Pak, bahwa permasalahan kita di desa Kamboja, bahkan di Pulau Maya ini, dari zaman ke zaman itu memang jalan ya Pak, transportasi. Jadi bagaimana ini Pak cara membuat kebijakan lah. Saya dengar-dengar ini kan ada desas-desus itu bahwa
dana desa tidak bolehlah diperuntukkan untuk jalan poros kabupaten karena bukan wewenangnya, kan gitu. Iya. Sementara kita ketahui bersama bahwa yang merasakan ini adalah kita masyarakat di desa ini. Merasa kesulitan transportasi ini. Sementara meskipun di dana desa itu agak sedikit banyak, tetapi kenapa tidak bisa diperuntukkan untuk membangun jalan tersebut? Sementara kita nih yang merasa kesulitan. Seperti itu. Bisa nggak Pak kira-kira ada solusi lain lah Oh iya. ke depannya? Ya. Memang untuk dana desa tidak boleh diperuntukkan di ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada bahwa dana desa untuk kepentingan di desa dan yang menjadi kewenangan desa. Namun kita selaku masyarakat di desa akan menyampaikan atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pengambil kebijakan yang ada di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya melalui koordinasi dengan bupati atau leading sektor yang ada di kabupaten seperti dinas PU, kemudian dinas-dinas yang terkait dengan keluhan-keluhan kita yang ada. Sehingga keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dapat terbantukan, terutama seperti jalan-jalan yang tidak boleh dibangun dengan dana desa itu tadi. Iya. Jadi selama Bapak menjabat ini, pernah enggak berkoordinasi terhadap jalan itu atau sering bahkan mungkin hanya tidak ditanggapi saja? Iya, jadi zaman saya 6 tahun kemarin kita telah melakukan pendekatan-pendekatan dan koordinasi kepada dinas PU dan kepada bupati, pernah kita langsung. Cuman mereka tidak dapat membantu kita secara utuh seluruh jalan ini. Tapi ada beberapa ruas jalan yang mereka telah bantukan. Yang alhamdulillah jalan yang dibantukan oleh mereka sampai saat ini masih bagus. Namun yang nama kebutuhan masyarakat masih tidak bisa terpenuhi semua karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Iya. Jadi memang kita ketahui bersama banyak sekali PR-PR yang ada di desa kita ini ya Pak. Iya, iya. Ya, terutama jalan ini memang kita ketahui bersama bukan hanya kita saja, karena yang menjadi naungan kabupaten ini 5 kecamatan. Iya. Mungkin saja disitulah mereka merasa kesulitan, dan mudah-mudahanlah nanti kita bisalah berjuang bersama-sama nanti ketika ada kepala desa yang terpilih nanti, kemungkinan Bapak entah siapa saja yang terpilih. Ayo kita bersama-sama memperjuangkan desa kita tercinta ini. Ya. Terus ada lagi satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Program unggulan Bapak untuk ke depan ini apa Pak ketika terpilih? Ya, kita memang mempunyai program-program unggulan yang bersifat ingin meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dengan peningkatan ekonomi masyarakat, masyarakat dapat secara langsung maupun tidak langsung ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Seperti para petani dan nelayan, kita ingin lakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik, lebih banyak, sehingga kehidupan mereka lebih baik dari yang ada. Iya. Selama ini kalau kita lihat, apa sih yang bisa kita kembangkan masalah ekonomi ini Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi, yang mungkin berpotensi untuk mendongkrak ekonomi kita di desa Kemboja ini? Ya, kita kalau sekarang ini kan penampungan dari pertanian dan perikanan yang pada hari ini tidak stabil. Jadi kalau hasil banyak, harga berkurang. Tapi jika hasil sedikit, harga membaik. Kalau seperti ini berkelanjutan, maka dengan otomatis petani dan nelayan tidak bisa berhasil. Untuk itu kepada para pengambil kebijakan kita minta sehingga pengusaha-pengusaha yang ada di desa ini mau menstabilkan harga-harga mereka sehingga dengan harga yang baik, dengan hasil yang banyak mereka dapatkan, jadi
tabungan-tabungan mereka selisih dari harga yang pada hari ini sangat berkurang menjadi lebih baik. Iya. Ya. Seperti kita ketahui memang banyak ini ya Pak. Iya. Potensi-potensi yang mesti kita kembangkan di Desa Kamboja ini. Hanya karena mungkin keterbatasan waktu saja yang mungkin belum sampai ke sananya. Iya, iya. Mudah-mudahan ke depannya siapapun yang terpilih menjadi menjadi kepala desa, mudah-mudahan bisa memajukan dan membuat desa kita ini menjadi lebih maju. Ya, terakhir Pak, karena memang harapan kita bersama kita mendapatkan pemimpin yang baik, amanah, jujur, kan kita tidak berapa lama lagi akan melaksanakan pemilihan. Bagaimana caranya supaya pilkades ini terlaksana dengan baik Pak? Minta saran dan pendapatnya lah. Apa yang mesti dilakukan supaya pilkades ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Ya, jadi untuk mensukseskan ini pemilihan kepala desa tentu partisipasi dari seluruh masyarakat. Jadi kepada seluruh masyarakat kita menghimbau untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh panitia dalam pemilihan kepala desa nanti untuk datang beramai-ramai ke TPS-TPS yang di mana mereka terdaftar. Iya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini sesuai dengan rencana kita ya Pak. Iya. Kita sukseskan pemilihan pilkades Desa Kamboja tahun 2022. Iya. Untuk itu kami mohon undur diri. Terima kasih kepada Pak Bustami yang telah sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana damai. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.